Ya rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dimana dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan apa yang kita pelajari ini adalah hal yang mudah untuk kita amalkan dan dengannya bertambah pula keimanan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang faktor-faktor amalan-amalan yang dapat menambah keimanan. Faktor-faktor yang dapat menjadikan hati ini adalah hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang hidup. Adalah faktor sholat malam. Ya, di halaman 97, insya Allah akan menjadi pembahasan kita di mana yang diawali tentang keutamaan sholat malam, lalu kemudian pembahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, lalu bagaimana sifat sholat malam Nabi dan berapa rakaatnya, ya, kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam, hukum sholat malam, sebab-sebab yang memudahkan sholat malam, dan beberapa asar mengenai sholat malam. Kalau ada waktu lebih, insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya tadi, hawa nafsu biidznillah azza wa jalla. Baik, untuk kesempatan kali ini kita meminta kesediaannya dari para jamaah untuk membacakan materi kita di siang hari ini, insya Allah. Baik, untuk Ibu siapa ya? Kalau Ummu Fatih ini, apakah Bu Muti? Ustadz Ummu Fatih Nasib Ustadz. Oke, baik. Nah, Mendengar saja Ummu Fatih. baik, insya Allah. Berarti sekarang mungkin Ibu ini ya, Ibu Tika. Nah, Insya Allah. baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salat malam. Keutamaan salat malam. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. As-Sajdah ayat 16. Udah, ke jaket. Lalu dia ke jaket. Aku mau tas itu. Oke, bawa itu. Lalu dia Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17. Allah Azza wa Jalla berfirman tatkala menyebutkan ciri-ciri muhsinin atau orang-orang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Az-Zariyat 17-18. Menurut Qatadah, Mujahid dan lainnya, makna ayat ini ialah mereka tidur pada malam hari hingga pagi.
Sementara menurut Ibnu Abbas, maknanya ialah meskipun malam berlalu, mereka tidak tidur sekejap pun. Allah Azza wa Jalla berfirman, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Az-Zumar ayat 9. Syekhul Islam berkata, Al-Qunut, orang sholat bila memanjangkan berdiri, ruku atau sujud, ia disebut qanit atau orang yang taat. Allah berfirman dalam menyifati ibadur rahman atau hamba-hamba ar-Rahman dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Al-Furqan ayat 64. Saat masih muda pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah tidur di masjid. Aku bermimpi seolah melihat ada dua malaikat. Lalu mereka membawaku menuju neraka. Ternyata ia dilipat bagaikan lipatan sumur. Rupanya ia memiliki dua tanduk. Dan ternyata di dalamnya ada banyak orang yang telah kalian kenal. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lainnya seraya berkata kepadaku, kamu tidak memeliharanya. Lalu aku menceritakan kepada Hafsah. Hafsah pun menceritakannya, itu beliau bersabda, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Inti dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang ialah Abdullah bin Umar jika ia melakukan sholat malam. Ialah barang siapa yang menunaikan Suaranya hilang-hilang timbul sepertinya ya. Nah, eh, yang hilang suara Ibu Tika apa Nyalana ya? Suara Mutika, Ustadz. Saya pikir sinyalnya hilang. Ibu Tika, Kayaknya terkeluarkan Ustadz. iya. Keluar dari ini. Baik, tidak apa-apa. Kita bahas dulu saja sampai Ibu Tika masuk ya. Bismillah. Tentang salat malam. Keutamaan salat malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Ini adalah orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang tinggi, adalah orang-orang yang merupakan sifat ahli jannah. Siapa mereka? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka, perut mereka itu jauh dari tempat tidur jika malam hari.
Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, bagaimana di sini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, takwa, yang dekat dengan Allah, yang hak mendapatkan surganya adalah mereka yang lambungnya jauh dari tempat tidur di malam hari, dan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa takut. Ya, tidak ada sesuatu yang menjadikan mereka takut dengan adab Allah. Begitu juga dengan rasa harap. Ada sesuatu yang mereka harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka ini bukan orang yang bakhil. Mereka adalah orang yang dermawan. Mereka adalah orang yang memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi dengan dua inilah, ya, seseorang dinaikkan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah dengan salat malam, dan yang kedua adalah dengan berinfak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti surga nanti. Ya. Gak ada yang tahu. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang sudah Allah siapkan bagi mereka nanti kelak di surga. Sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Ini Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, ya, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati siapapun. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya, hadiah tersebut? Sebagai apa? Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi itu ada syarat dari Allah Taala bahwasanya surga yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap manusia itu tidaklah gratis. Ya, ada sesuatu yang harus dibayar. Apa? Dengan keimanan dan amal saleh. Ya, kalau kita ingin masuk ke dalam surga sebagai apa yang kita harapkan, maka semakin tinggi surga itu maka akan semakin besar amalan, semakin besar perjuangan, pengorbanan dari kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala menyebutkan ciri-ciri muhsinin, orang-orang yang baik. Dan tentu itu merupakan kesempurnaan akan sifat adilnya Allah, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amalnya. Ya, semakin berat amal solehnya, maka semakin berat balasan kebaikannya. Semakin berat amal keburukan, maka akan semakin berat pula balasan atas keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun." Orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, orang-orang muhsinin. Siapa mereka? Yaitu ketika mereka di dunia, ya, mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, bukan begadang, ya, bukan mereka kemudian dari isya kemudian bablas tidak tidur sampai pagi, enggak. Mereka adalah orang yang tidur di awal waktu, lalu kemudian di akhir waktu mereka bangun, ya. Ini sifat yang pertama, mereka melakukan qiyamul lail, mereka bertahajud. Sedangkan yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka selalu memohon ampunan kepada Allah pada waktu pagi sebelum fajar, waktu sahur. Ini adalah waktu di mana mereka meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita lihat bagaimana lagi-lagi Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Dan inilah, ya, apa yang Allah inginkan dari kita. Allah mengajarkan kepada kita dan memberikan kita kisi-kisi, ya. Siapakah yang Allah inginkan untuk menjadi penghuni surga? Siapakah Allah yang inginkan orang-orang yang dimana mereka diselamatkan dari neraka?
Sifat-sifat mereka sudah Allah berikan kisi-kisinya kepada kita. Dan kita sudah tahu, ya. Kita sudah tahu. Tinggal bagaimana apakah kita mau untuk memperbaiki diri seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan atau tidak. Seperti orang-orang yang Allah sifati atau tidak. Jadi kembali lagi kepada kita. Ya, kita sudah tahu tentang keutamaan orang-orang yang dimana mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sangat kuat komunikasi mereka dengan Allah Taala melalui ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Terutama adalah beristighfar di waktu sahur dan mereka yang berqiyamul lail. Menurut Qatadah, Mujahid dan lainnya, makna ayat ini ialah mereka yang tidak tidur pada malam hari hingga pagi. Tentu ini bukan berarti mereka maknanya apa namanya tadi ya, bablas dari habis isya sampai pagi, tidak. Tapi mereka yang tidur kemudian bangun. Kebangun itu mereka tidak tidur. Sementara menurut Ibnu Abbas, maknanya ialah meskipun malam berlalu, mereka tidak tidur sekejap pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih." Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian orang-orang musyrikin yang lebih beruntung atau orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, mana yang lebih beruntung antara orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat mengamalkan amalan ibadah. Apa bentuk amalan ibadahnya? Pada waktu malam hari mereka sujud dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengapa mereka lakukan itu? Karena takut akan adab akhirat dan mereka mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Siapa yang lebih beruntung? Itu ya orang-orang ini yang mereka disebut sebagai al-qanit. Ya, mereka adalah orang-orang yang berdiri, beribadah di malam hari. Syekhul Islam berkata, al-qunut maksudnya senantiasa berbuat taat. Saja pakai kata qanit dari kata kunut. Orang sholat bila memanjangkan berdirinya, rukunya, sujudnya, ia disebut sebagai qanit, orang yang ya, taat. Allah berfirman dalam menyifati ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Al-Furqan ayat 64. Lagi di sini Allah memberikan kisi-kisi kepada kita tentang siapakah mereka hamba-hamba Ar-Rahman, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi, dan setiap dari kita mengklaim ingin hal itu. Tapi ada satu amalan yang mereka jadikan rutinitas. Apa itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan malam mereka adalah waktu untuk bersujud dan berdiri pada Allah mereka. Saat masih muda, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini perkataan seorang sahabat, ya, aku pernah tidur di masjid, katakan, aku bermimpi seolah melihat ada dua malaikat. Lalu mereka, ini berarti perkataan, baca dulu. Nah, ternyata aku bermimpi seolah melihat ada dua orang malaikat. Lalu mereka membawaku menuju neraka. Ternyata ia dilipatkan bagaikan lipatan sumur. Rupanya ia memiliki dua tanduk. Dan ternyata dalamnya ada banyak orang yang telah sekalian kenal. Lalu aku bertanya, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar berkata, kemudian kami berjumpa dengan malaikat lainnya. Seraya berkata kepadaku, kamu tidak memeliharanya. Lalu aku menceritakan kepada Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar bin Khattab, ya, Baik-baik orang itu adalah Abdullah, anaknya Umar bin Khattab, jika ia melakukan salat malam. Baik. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Berarti itu tadi adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar di sini membawakan sebuah hadis ya yang diawali dengan kisah yang dialami oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Di sini ada
apa namanya, teks yang terhapus ya, atau tidak uh, tertulis di sini, yang terpotong setelah ayat waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah dalam surat Al-Furqan tadi 64 ya. Seharusnya masih ada paragraf lagi. Di situ dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, dia berkata qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata babu fadli qiyamil lail, bab keutamaan qiyamul lail. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Ya, kata Abdullah bin Umar, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi idza ra'a ru'ya qasaha ala Rasulillah. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, ya, para sahabat itu setiap apa yang mereka lihat dari mimpi-mimpi yang mereka lihat di dalam tidurnya, itu selalu mereka berlomba-lomba untuk menceritakannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seakan-akan itu adalah ya perlombaan. Setiap ada yang mimpi langsung ceritakan kepada Nabi, minta ditafsirkan mimpinya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar, aku pun ingin ya melihat sebuah mimpi yang kemudian mimpi itu dapat aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syaban. Ketika itu aku masih muda, masih kecil, masih muda. Wa kuntu anamu fil masjid, dan ketika itu aku tidurnya itu di masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qara'aitu fi naum, ketika aku tidur aku melihat seakan-akan ada ya dua malaikat. Ini barulah diceritakan ini ya. Potongannya baru ada di dalam buku. Jadi ada yang terpotong di sini. Ada dua malaikat yang mereka membawaku menuju ya neraka. Ternyata kata Abdullah ibnu Umar, dia melihat faida hiya matuyatun katayyi albi. Dia melihat neraka itu dilipat bagaikan lipatan sungai. Wa idalaha qarnan. Dia melihat bahwasanya neraka itu memiliki dua tanduk. Wa idza fiha unasun qad araftuhum, dan ternyata di dalam neraka itu ada banyak orang yang telah aku kenal. Faja'altu aqul. Lalu kemudian Abdullah berkata, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Qala falaqina malak akhar faqala li lam tura atau lam tura. Katakan kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain seraya berkata kepadaku, kamu tidak memelihara. Faqasastuha ala Hafsah, maka mimpi yang aku ya alami itu aku ceritakan kepada Hafsah. Lalu kemudian Hafsah pun menceritakannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang itu adalah Abdullah bin Umar jika ia melakukan salat malam. Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar pun tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Ya, ini wajar ya jemaah, kalau apa namanya, buku-buku terjemahan itu ada terjadi kesalahan. Ini memang ketika belajar suatu kitab itu idealnya kita merujuk kepada kitab al-ilmu. Allah Ta'ala. Baik, kemudian intisari dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan? Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar yang melakukan salat malam. Dialah barang siapa yang menunaikan salat malam, dia disifati sebagai orang yang paling baik. Ya, hadis ini juga menjelaskan bahwa salat malam itu bisa menolak siksa. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati qiyamul lail. Baik-baik salat setelah salat maktubah 5 waktu adalah salat malam. Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa pada suatu malam ia dan Fatimah pernah dibangunkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidakkah kalian menunaikan salat malam? Aku menjawab, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Bila Allah berkehendak membangunkan kami, maka kami pasti bangun. Lalu beliau pergi saat aku jawab demikian dan tidak berkata sepatah kata pun. Kemudian aku mendengar beliau berpaling dengan memukul pahanya sembari membaca ayat, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahfi ayat 54. Ibnu Battal berkata, dalam hadis ini terkandung keutamaan salat malam dan keutamaan membangunkan orang tidur dari kalangan keluarga dan kerabat agar mereka menunaikan salat malam. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, membangunkan Ali bin Abi Thalib ya, dan Fatimah.
At-Tabari rahimahullah berkomentar, seandainya Nabi SAW tidak mengetahui agungnya keutamaan salat malam, saya beliau tidak membangunkan putrinya dan putra pamannya yang juga menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada waktu yang dijadikan Allah sebagai ketenangan. Namun beliau memilih membangunkan mereka agar memperoleh keutamaan tersebut. Jadi di sini Nabi SAW memperhatikan bagaimana keimanan, ketakwaan anak-anaknya. Walaupun di sini pada hakikatnya Fatimah radhiyallahu taala anha ini sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak serta merta Ali bin Abi Thalib itu dibebaskan dan dicuekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti juga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut campur ya dengan urusan rumah tangganya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ini kan yang banyak disalahpahami. Ya, di sini dalil bahwasanya orang tua itu hadap anak perempuannya tetap dia memikirkan maslahat duniawi dan akhiratnya. Bagaimana Nabi SAW segitu perhatiannya kepada Fatimah dan segitu perhatiannya kepada Ali bin Abi Thalib sampai-sampai Nabi SAW membangunkan mereka untuk sholat malam. Ya, apalagi waktu malam kan waktu yang sangat sensitif ya bagi pasangan suami istri ya. Tapi Nabi SAW bangunkan mereka ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik tuntunan dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian judul berikutnya adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam. Silakan dilanjut, Ibu. Nah, Ustaz. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Beliau masih terus berdiri sehingga aku mempunyai keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz berkata, dalam hadis ini terkadang dalil atas upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanjangkan sholat malam. Padahal Ibnu Mas'ud ialah orang kuat yang senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak bermaksud duduk, kecuali setelah lama berdiri melebihi batas kebiasaannya. Sementara para sahabat dan lainnya berpendapat, memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama. Dalam riwayat Muslim dari hadits Thauban disebutkan, afdalul a'mali kasratun sujud. Sebaik-baik amal ialah yang memperbanyak sujud. Yang pasti, semua ini berbeda sesuai dengan lanjut Ustaz. Yang pasti semua ini berbeda sesuai dengan perbedaan dan kondisi setiap orang. Muslim meriwayatkan, Hudzaifah pernah sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa dalam satu rakaat. Setiap kali beliau melewati bacaan ayat tentang tasbih, beliau pun bertasbih. Setiap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bacaan ayat tentang permohonan, beliau pun memohon. Dan setiap beliau melewati bacaan ayat tentang perlindungan, beliau juga memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku sebagaimana beliau berdiri, lalu berdiri sebagaimana beliau ruku, lalu beliau sujud sebagaimana beliau berdiri. Kira-kira beliau melakukan ini selama 2 jam, atau boleh jadi beliau menghidupkan malam itu secara keseluruhan. Selain pada malam tersebut, beliau melakukan sholat sesuai kondisi beliau. Sebab dalam beberapa hadis dari Aisyah disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam kurang lebih selama sepertiga malam. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Bagaimana Nabi menghidupkan malam? Ini diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi. Di sini yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah."
Aku pernah sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Nabi itu, kata Abdullah bin Mas'ud, masih baru saja berdiri sehingga aku menginginkan keinginan buruk. Masalahnya apa? Maknanya Nabi SAW itu sholatnya panjang sekali. Ya. Sehingga terbesit dalam hati Abdullah bin Mas'ud untuk melakukan sesuatu yang buruk. Maka para sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar perkataan itu, mereka bertanya, wa mahamamta, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu inginkan, apa yang terbesit dalam hatimu? Hamamtu an aq'uda wa adara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking lelahnya, ya, capeknya, letihnya. Salat mengikuti salatnya Nabi yang saking panjangnya sekali. Al-Hafidh berkata, dalam hadis ini terkandung dalil atas upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanjangkan salat malam. Padahal Ibnu Mas'ud adalah orang yang kuat, yang senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak bermaksud duduk kecuali setelah lama berdiri melebihi batas kebiasaan. Ya. Ibnu Mas'ud ini dibandingkan kita sholatnya lebih lama. Ibnu Mas'ud, ya, tentu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini pun masih kalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abdullah bin Mas'ud pun ya berniat untuk duduk dan meninggalkan Nabi. Tetapi walaupun pada akhirnya tidak, ya, ini hanya sekedar lintasan dalam benak hati. Sementara para sahabat dan lainnya berpendapat memperbanyak rukuk dan sujud itu lebih utama. Perbanyak sujud dan rukuk itu adalah lebih utama. Karena di sini kan pembahasan tentang tulul qiyam. Tulul qiyam itu lamanya berdiri. Nabi itu disifati ketika sholat malam berdirinya lama. Nah, sebagian para sahabat berpendapat bahwasanya yang afdal itu adalah memperbanyak dan memperlama rukuk dan sujud. Itu lebih utama. Dalam riwayat Muslim dari hadis Thauban disebutkan afdalul a'mali kathratus sujud. Baik-baik amal itu adalah memperbanyak sujud. Baik, yang pasti semua ini berbeda sesuai dengan perbedaan dan kondisi setiap orang. Nah, inilah dirujukan oleh al-muallif hafizahullah taala. Mana yang lebih afdal nih? Lebih panjang sujudnya atau lebih panjang berdirinya, ya? Berkatakan ini kembali kepada perbedaan dan kondisi setiap orang. Muslim meriwayatkan Hudzaifah itu pernah sholat malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang lain. Hudzaifah. Nabi di situ membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran, membaca surat An-Nisa dalam satu rakaat. Ya. Setiap kali Nabi melewati bacaan ayat tentang tasbih, maka Nabi pun bertasbih. Setiap beliau melewati bacaan ayat tentang permohonan, maka Nabi pun memohon, meminta. Dan setiap Nabi melewati bacaan ayat tentang perlindungan, Nabi juga memohon perlindungan. Kemudian Nabi rukuk sebagaimana ya Nabi berdiri. Jadi rukuknya Nabi itu sepanjang dan selama berdirinya Nabi. Misal Nabi sholat berdirinya panjang, ya, maka rukuknya tidak cepat. Ya. Rukuknya juga panjang. Maka dikatakan Nabi rukuk sebagaimana Nabi berdiri. Lalu berdiri sebagaimana Nabi rukuk. Nah, ketika berdiri tidak dari rukuk, berdirinya Nabi juga panjang sebagaimana rukuknya tadi panjang. Rukuknya panjang sebagaimana berdiri awalnya panjang. Lalu Nabi sujud sebagaimana beliau berdiri. Ya, mu'tadil. Jadi seimbang. Berarti kalau kita katakan bacaan Nabi ketika berdiri itu panjang. Ya, berdirinya Nabi itu panjang. Sebagaimana berdirinya Nabi panjang, rukuknya Nabi pun panjang. Kemudian iktidalnya dari rukuk, berdirinya kembali itu juga panjang sebagaimana rukuknya tadi.
Lalu sujudnya Nabi itu sama dengan sebelum-sebelumnya juga panjang. Ya. Bukan, jadi yang dilakukan oleh Nabi itu bukan panjang bacaannya, kemudian rukuk sujudnya cepat. Ya. Atau rukuknya panjang, sujudnya panjang, tapi bacaannya cepat. Nah, ya. Jadi sesuai dengan apa yang Nabi baca. Baik. Kira-kira beliau melakukan ini selama 2 jam. Wahada Nabi SAW, ya ini perkiraan dari Al-Mu'allif. Kira-kira beliau melakukan ini selama 2 jam. Atau boleh jadi beliau menghidupkan malam itu secara keseluruhan. Selain pada malam tersebut, beliau melakukan sholat sesuai kondisi beliau. Sebab dalam beberapa hadis dari Aisyah disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam kurang lebih selama sepertiga malam. Dalam beberapa riwayat Aisyah juga Nabi SAW itu di akhir hidupnya itu sholat malamnya dengan duduk, ya. Jadi ketika tidak bisa berdiri lama tidak menjadikan alasan orang itu tidak sholat malam. Nabi sholat malamnya dengan duduk. Baik, silakan dilanjut Ibu. Nah, Ustaz, bagaimana sifat sholat malam Nabi dan berapa rakaatnya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, ada seseorang bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana tata cara sholat malam itu? Beliau menjawab, sholat malam itu 2 rakaat. Jika kamu khawatir waktu subuh tiba, sholat witirlah 1 rakaat. Al-Hafiz dalam Al-Fath mengatakan, hadis Ibnu Umar lebih utama bagi umat Islam. Karena itulah jawaban beliau kepada orang yang bertanya kepada beliau. Sungguh benar hadis dari Rasulullah SAW bahwa dalam sholat boleh fasol dipisah dengan 2 rakaat dan wasol atau disambung 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, biasanya Rasulullah SAW melakukan sholat sebanyak 13 rakaat, di antaranya sholat witir dan 2 rakaat fajar. Diriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah sholat 11 rakaat antara setelah Isya hingga sholat subuh. Beliau salam pada setiap 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana sifat sholatnya Nabi di malam hari dan berapa rakaat? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah." Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kaifa salatul lail? Wahai Rasulullah, bagaimana sih tata cara salat malam? Qala matna kata Nabi, ya salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta as-subha fa'utir bil wahid. Kalau kamu khawatir waktu subuh tiba, maka witirlah 1 rakaat. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang makna-makna ini adalah apa yang Nabi sarankan kepada para sahabatnya salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya terkadang langsung sholat 4 rakaat, gitu ya. Jadi ini semuanya menunjukkan kebolehan. 2 rakaat boleh, gitu ya. Semua babnya wasiat, ya, babnya luas di sini. Al-Hafidz dalam Al-Fath mengatakan hadis Ibnu Umar lebih utama bagi umat Islam secara keumuman, ya, karena itu lebih mudah, lebih ringan. Karena itulah jawaban beliau kepada orang yang bertanya kepada beliau. Sungguh benar hadis dari Rasulullah SAW bahwa dalam sholat boleh wasal dipisah dengan 2 rakaat dan boleh wasal disambung jadi 4 rakaat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan biasanya Rasulullah SAW itu sholat malamnya sebanyak 13 rakaat. Nah itu udah masuk witir dan 2 rakaat fajar. Itu kalau 11 gitu ya.
ditambah 2 rakaat saja, 2 jadi 13. Diriwayatkan dalam Sahihain bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 11 rakaat. Karena setelah sholat isya hingga sholat subuh, beliau salam pada setiap 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Di antara yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, berikutnya kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kapan Rasulullah atau mata kana Rasul. Kapan Rasulullah itu mengerjakan salat malam. Baik, silakan. Nah, Ustaz. Kapan Rasulullah mengerjakan salat malam? Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidak puasa selama 1 bulan penuh, sehingga kami menyangka beliau tidak pernah berpuasa. Namun, beliau juga pernah berpuasa sehingga kami menyangka bahwa beliau tidak pernah berbuka sama sekali. Bila engkau tidak ingin melihat beliau salat malam, maka pasti engkau melihatnya. Atau tidak ingin melihat beliau tidur, tapi pasti engkau melihatnya. Al-Hafiz dalam Al-Fath berkata, sungguh telah dikukuhkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah sholat pada awal malam, pertengahan malam, dan juga pada akhir malam. Hanya saja beliau telah memberitahu mengenai apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Beliau bersabda yang artinya, sholat yang paling dicintai Allah ialah sholat Daud alaihissalam. Puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Daud. Beliau tidur pada separuh malam, sholat malam sepertiga malam, dan tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Al-Muhallab menerangkan, Daud alaihissalam membiasakan diri tidur pada awal malam. Kemudian ia melakukan sholat malam pada waktu di mana Allah menyeru, apakah ada orang yang memohon? Maka aku akan memenuhi permohonannya. Setelah sholat malam, Daud alaihissalam tidur untuk merehatkan tubuh dari letihnya sholat pada sisa malam tersebut. Inilah yang disebut tidur saat menjelang subuh. Metode ini lebih disukai untuk melembutkan jiwa yang dikhawatirkan akan cepat bosan dan jenuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sehingga kalian merasa bosan. Allah senang apabila anugerahnya dilestarikan dan kebaikannya dicintai. Semua itu lebih dicintai karena tidur sesudah sholat malam bisa merelaksasi tubuh, menghilangkan dampak begadang dan tidak menyebabkan tubuh kurus. Berbeda dengan begadang semalam suntuk, tidur sesudah sholat malam juga baik untuk menyambut sholat subuh dan zikir-zikir pada siang hari dengan ceria dan fresh. Selain itu, ia juga bisa menjauhkan diri dari sifat ria, sebab orang yang tidur pada seperempat malam hari, warna tubuhnya akan kelihatan kuat dan sehat. Masya Allah. Karenanya hal itu lebih menyamarkan amalnya yang telah lalu bagi orang yang melihatnya. Hal tersebut telah disinyalir Ibnu Daqiqul Aid. Baik. Kapan Rasulullah mengerjakan salat malam? Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidak puasa selama 1 bulan penuh. Sehingga kami menyangka beliau tidak pernah berpuasa. Namun juga Nabi pernah berpuasa, sangat sering berpuasa. Sehingga kami menyangka bahwasanya Nabi itu tidak pernah berbuka sama sekali. Maksudnya tidak pernah ada hari kecuali Nabi pasti berpuasa. Jadi ada hari-hari yang dimana Nabi itu terlihat oleh para sahabat selalu berpuasa. Ada hari yang dilihat oleh para sahabat Nabi itu seakan-akan tidak pernah berpuasa. Kemudian dikatakan oleh Anas, bila engkau tidak ingin melihat beliau salat malam, maka pasti engkau melihat. Atau tidak ingin melihat beliau tidur, pasti engkau melihat. Maknanya adalah kalau kamu ingin melihat Nabi tidur, pasti kamu bisa melihat Nabi tidur. Seakan-akan tidak salat malam. Ya, kalau ingin melihat Nabi SAW salat malam, pasti akan melihat salat malam. Karena Nabi ya salat malam.
Dalam arti kata, ya semuanya seimbang, ya antara tidurnya Nabi dengan salat malam itu seimbang. Begitu juga puasa Nabi itu seimbang dengan ketika Nabi tidak berpuasa. Al-Hafidz dalam Al-Fatih berkata, sungguh telah dikukuhkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah sholat pada awal malam, pada pertengahan malam, pada akhir malam. Ya, semua dari riwayat. Hanya saja beliau telah memberitahu mengenai apa yang paling dicintai oleh Allah, apa sih yang paling dicintai oleh Allah. Beliau bersabda, wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Daud. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutah wa yanamu sulusah wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nah, Nabi Daud itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana salat yang paling dicintai, puasanya paling dicintai oleh Allah. Apa yang Nabi Daud lakukan? Beliau tidur pada separuh malam, sepertengahan malam itu tidur, pertengahan awal itu tidur. Kemudian salat malam sepertiga malam, sepertiga itu salat malam, dan tidur seperenamnya. Jadi tidur, bangun, tidur lagi. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka atau tidak berpuasa itu 1 hari. Puasa 1 hari, berpuasa 1 hari. Ini adalah ya praktek puasa dan sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Al-Muhallab menerangkan Daud alaihissalam membiasakan diri tidur pada awal malam. Jadi bukan begadang, ya tidur. Setelah sholat isya tidur, bukan begadang 14. Tidur terlebih dahulu, kemudian ia melakukan sholat malam pada waktu di mana Allah menyeru. Apakah ada orang yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Maksudnya di sepertiga akhir. Setelah sholat malam, Daud alaihissalam tidur untuk merehatkan tubuh dari letihnya sholat pada sisa malam tersebut. Nah, itu tadi yang dikatakan tidur lagi seperempat. Inilah yang disebut tidur saat menjelang subuh. Dan ini juga ada hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa Nabi melakukan hal itu. Ya, sampai Nabi SAW disebutkan hatta nafakha wa kana idza nama nafakha. Nabi itu mendengkur. Ya. Metode ini lebih disukai untuk melembutkan jiwa yang dikhawatirkan akan cepat bosan dan jenuh. Banding bablas gitu ya. Maka itu lebih baik ya bangun, tidur lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sehingga kalian merasa bosan. Di dalam beramal itu jangan muluk-muluk, jangan terlalu diforsir, karena itu akan berimbas kepada mood. Jadinya dia sudah semangat, dia bosan dalam suatu amalan. Makanya ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Inna ahabbal a'mali ilallahi madawama alaihi sahibuhu wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang konsisten dilakukan oleh seseorang walaupun amalan itu sedikit gitu ya. Jadi sedikit konsisten lebih dicintai oleh Allah dibandingkan banyak tetapi tidak konsisten. Dikatakan bahwasanya Allah senang apabila anugerahnya dilestarikan, kebaikannya dicintai. Semua itu lebih dicintai karena tidur sesudah sholat malam bisa merelaksasi tubuh, bisa menghilangkan dampak begadang, ya, dan tidak menyebabkan tubuh kurus. Atau tidur lagi. Berbeda dengan begadang semalam suntuk. Tidur sesudah sholat malam juga baik untuk menyambut sholat subuh dan zikir-zikir pada siang hari dengan ceria dan fresh. Selain itu, ia juga menjauhkan diri dari sifat riya. Yang bukan seperti orang yang bablas tadi. Dia akan melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi dia tidur lagi. Kalau tidur lagi, ini dikatakan bisa menjauhkan diri dari sifat riya. Nah, dia bangun dengan bangunnya orang yang lain, yaitu ketika azan subuh. Sebab orang yang tidur pada sepertiga malam akhir, warna tubuhnya akan terlihat ya kuat dan sehat.
karenanya hal itu lebih menyamarkan amalnya yang telah lalu bagi orang yang melihatnya. Ya, kalau dia amalannya, maknanya adalah orang itu kalau diforsir ibadah malamnya, dia bablas gitu dari isya sampai subuh dan dia tidur, itu kan akan terlihat ya di pagi hari dia itu capek, lemas, pucat gitu ya. Tapi kalau kemudian dia tidur, bangun, tidur lagi, ya ini akan berbeda. Ya, tidak seperti kondisi yang pertama. Jadi samar, amalnya sama. Ketika amalannya itu tersamarkan, maka itu akan lebih mudah bagi dia untuk menjaga hatinya, ya, tidak riak, ya, tidak itu dalam syirkul asghar. Baik, berikutnya tentang hukum sholat malam. Silakan dilanjut, Ibu. Nah, Ustaz. Hukum sholat malam. Ibnu Abdul Bar berkata, sebagian tabi'in ada yang menyimpang dengan mengatakan sholat malam hukumnya wajib meskipun hanya sebentar. Padahal menurut jumhur ulama, sholat malam hukumnya sunnah. Sementara itu, At-Tirmizi melansir dari Ishaq bin Rawaihin, sholat malam ialah untuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Ini menghususkan apa yang dinukil Al-Hasan. Hal ini lebih dekat pada kebenaran. Namun demikian, tidak ada yang menegaskan sholat malam hukumnya wajib. Nah, barakallahu Lanjut. tentang hukum sholat malam. Sebab-sebab yang memudahkan sholat malam. Ketahuilah, sholat itu amat berat bagi manusia, kecuali bagi yang diberi pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menunaikannya. Adapun sebab Nah, baik. Keluar Ibu Tika ya, mungkin ada masalah di sinyal beliau. Baik, kita bahas lanjutkan insya Allah. Tentang hukum sholat malam. Ya, sholat malam itu dikatakan Ibnu Abdul Bar berkata, sebagian tabi'in ada yang menyimpang dengan mengatakan sholat malam hukumnya wajib. Menyimpang ini perkataan mereka ini asing gitu ya. Sebagian kecil ada yang mewajibkan. Hukumnya wajib meskipun hanya sebentar. Padahal menurut jumhur ulama, sholat malam itu hukumnya sunnah. Jadi saya ceritakan oleh Pak Abdul bahwa jumhur para ulama mengatakan sholat malam itu hukumnya sunnah. Sebagian kecil dari kalangan tabi'in ada yang menyelisih kesepakatan jumhur ini dan mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan tentu di sini yang tentu saja adalah pendapat jumhur ulama. Sementara itu At-Tirmizi melansir dari Ishaq bin Rahawayh. Ya. Dia menukilkan dari Ishaq bin Rahawayh, sholat malam ialah untuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Katakan untuk para ahli Al-Quran sholat malam. Ini mengkhususkan apa yang dinukilkan dari Al-Hasan. Ya. Wa huwa aqrab wa laysa fihi tasrih bil wujubi aidan. Dan namun dikatakan hal itu lebih dekat pada kebenaran, namun demikian tidak ada yang menegaskan salat malam hukumnya wajib. Baik. Mungkin di sini lebih ditekankan ashabul Quran. Ashabul Quran adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, bukan berarti dia hafal Al-Quran. Kenapa? Karena salat malam itu seseorang juga boleh
diberikan keringanan dia untuk membaca dari mushaf walaupun tidak hafal, ya. Jadi semakin banyak kemampuan dia untuk membaca Al-Quran, maka semakin banyak kesempatan dia untuk membacakan ayat-ayat itu di sholat malamnya. Pada dasarnya, ya, tidak ada dalil yang menegaskan bahwasanya sholat malam itu hukumnya wajib. Sholat malam itu hukumnya sunnah. Baik, kemudian sebab-sebab yang memudahkan seseorang itu untuk sholat malam. Nah, ini penting kita untuk lihat dan pelajari, ya, bagaimana seseorang itu mudah untuk melakukan sholat malam. Silahkan dilanjut, Ibu. Dari ketahuilah sholat itu amat berat bagi manusia. Nah, Ustaz. Sebab-sebab yang memudahkan sholat malam. Ketahuilah, sholat itu amat berat bagi manusia, kecuali bagi yang diberi pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menunaikannya. Adapun sebab-sebab yang memudahkan sholat malam yang berkenaan dengan lahir dan batin ada 7. Berkaitan dengan lahir ada 4, yaitu yang pertama, tidak memperbanyak makan sehingga memperbanyak minum, lalu banyak tidur sebagaimana pernyataan ulama. Jangan banyak makan sehingga banyak minum, lalu kalian banyak tidur. Yang kedua, jangan letihkan tubuh pada siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan organ tubuh dan otot, karena semua itu bisa mengundang tidur. Ketiga, jangan pernah meninggalkan tidur pada siang hari untuk memudahkan sholat malam. 4. Jangan banyak melakukan dosa pada siang hari, karena hal itu bisa mengeraskan hati dan menghalanginya dari sebab-sebab turunnya rahmat. Tidak diperbolehkan menyendiri dan bermunajat dengan para penguasa, kecuali bagi orang-orang yang taat, cinta, dan ikhlas kepada mereka. Mereka, para penguasa, pernah mengadu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak mampu melakukan sholat malam. Ibnu Mas'ud menjawab, dosa telah menjauhkan kalian. Sesungguhnya pernah mengadu kepada seseorang pernah mengadu kepada Al-Hasan, aku tidak mampu melakukan sholat malam. Lalu Al-Hasan memberi resep dengan menjawab, jangan berbuat maksiat pada siang hari, karena hal itu akan membantumu bangun pada malam hari. As-Sauri pernah berkata, aku terhalang dari sholat malam selama 5 bulan akibat dosa yang pernah aku perbuat. Apabila Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah masuk pasar, lalu mendengar hiruk pikuk dan senda gurau mereka, ia berkata, aku kira malam mereka ialah malam yang buruk. Sebab setiap dosa bisa mengeraskan hati dan menghalangi dari sholat malam. Adapun yang paling besar pengaruhnya ialah mengkonsumsi barang haram. Sesuap makanan yang halal mampu membersihkan hati dan menggerakkannya pada amal kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh hal lainnya. Orang yang selalu menjaga hati mengetahui semua itu melalui pengalaman setelah kesaksian syariat terkait hal itu. Oleh sebab itu, sebagian ulama berkata, berapa banyak makanan yang mencegah sholat malam, berapa banyak pandangan yang mencegah dari bacaan Al-Quran. Bila seorang hamba mengkonsumsi makanan atau melakukan suatu perbuatan, ia bisa terhalang mengerjakan sunnah karena itu. Adapun sebab-sebab yang berkaitan dengan batin, yaitu yang pertama, keselamatan hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah, iri kepada kaum muslimin, dan terlalu berhasrat pada dunia. Orang yang larut dalam kepentingan dunia akan sulit melakukan sholat malam. Bila ia melakukannya, dalam sholatnya tersebut ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ia tak lain hanya larut dalam bisikan-bisikan hatinya. Dikatakan kepada orang yang seperti itu, penjaga pintu memberitahuku bahwa kamu sedang tidur. Ketika kamu terjaga pun sejatinya kamu masih tidur. Yang kedua, banyak takut kepada Allah menyebabkan hati pendek angan-angan. Karena seorang hamba apabila sering merenungi dasar neraka jahanam dan kedahsyatan akhirat, keinginan tidurnya akan sirna.
Abdullah bin Rawaha mengatakan, sesungguhnya bila disebutkan surga kepada Abdullah, kerinduannya kian dalam. Dan bila disebutkan neraka, keinginan tidurnya sirna. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, ketika malam menjadi gelap, mereka menahannya. Lalu malam pun beranjak sedang mereka sholat. Rasa takut menerbangkan tidur mereka. Lantas mereka bangun sementara orang-orang yang merasa aman di dunia masih terlelap. Sebagian ulama berkata, Al-Quran dengan janji dan ancamannya melarang membenamkan pandangan dan begadang di malam hari. Mereka paham akan firman Allah yang Maha Agung. Kepala mereka merunduk dan patuh. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini agar harapan dan kerinduan akan balasannya kian dalam serta kian antusias memohon tambahan dan cinta memperoleh derajat di surga. Nah, barakallahu fiik wa assalamu alaikum. Tentang sebab-sebab yang memudahkan sholat malam. Dikatakan oleh al-mu'allif hafizahullah, ketahuilah sholat itu amat berat bagi manusia. Kecuali bagi yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk menunaikan. Jadi seseorang itu bisa melakukan sholat bukan karena kehebatan dan kekuatan dirinya, tapi itu murni pertolongan dari Allah. Sehingga apabila kita ingin berikan keistiqomahan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat, terutama sholat malam, itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berikan kita kekuatan. Adapun sebab-sebab yang memudahkan sholat malam yang berkenaan dengan lahir dan batin ada 7. Yang lahir 4, yang batin ada 3. Yang lahir yang pertama tidak memperbanyak makan sehingga memperbanyak minum, banyak makan, banyak minum, lalu banyak tidur. Bagaimana berkata ulama, jangan banyak makan sehingga banyak minum, lalu kalian banyak tidur. Yang kedua adalah jangan terlalu diforsir, meletihkan tubuh pada siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan organ tubuh dan otot. Karena semua itu bisa mengundang tidur yang panjang dan lelap, pulas. Jadi ini mungkin dari satu orang ke orang yang lain, dari satu tubuh ke tubuh yang lain berbeda sesuai kondisi tubuhnya masing-masing. Ya, ada orang yang melakukan pekerjaan fisik dan bagi dia itu merupakan sesuatu yang ringan dibandingkan dengan orang yang tidak pernah melakukan pekerjaan fisik, melihat itu adalah sesuatu yang memberatkan. Jadi pada intinya adalah tidak terlalu capek ya ketika di siang hari melebihi kapasitas kebiasaan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah meninggalkan tidur pada siang hari, qailullah, untuk memudahkan sholat malam. Ya, dengan qailullah itu akan mudah seorang itu sholat malam. Tidak pernah tidur siang, ya akhirnya dibablasin, dibalas dendamkan di waktu malam. Tidak qiyamul lail. Kemudian yang keempat adalah jangan banyak melakukan dosa pada siang hari. Karena hal itu bisa mengeraskan hati dan menghalanginya dari sebab-sebab turunnya rahmat, turunnya hidayah, petunjuk, keinginan untuk sholat malam itu binasa dan sirna ketika orang itu melakukan kemaksiatan di siang hari. Tidak diperbolehkan menyendiri dan bermunajat dengan para penguasa, kecuali bagi orang-orang yang taat, cinta, dan ikhlas kepada mereka. Karena di sini disebutkan keburukan itu banyak bersumber dari para penguasa. Mereka para penguasa pernah mengadu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka katakan kami tidak mampu melakukan sholat malam. Ibnu Mas'ud menjawab, dosa yang telah menjauhkan kalian dari sholat malam. Gitu ya. Seseorang pernah mengadu kepada Al-Hasan, aku tidak mampu melakukan sholat malam. Lalu Al-Hasan memberikan resep kepadanya dengan menjawab, jangan berbuat maksiat pada siang hari. Karena hal itu akan membantumu bangun pada malam hari. Kalau mau mudah untuk bangun di malam hari, tinggalkan maksiat di siang hari. Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, aku terhalang dari sholat malam selama 5 bulan akibat dosa yang pernah ku perbuat. 5 bulan tidak bisa sholat malam, terhalang. Kenapa? Karena satu dosa.
Apabila Al-Hasan rahimahullah masuk ke pasar, lalu mendengar hiruk pikuk dan senda gurau mereka, orang-orang yang ada di dalam pasar, maka ia berkata, aku kira malam mereka adalah malam yang buruk. Jadi ketika seseorang itu banyak ngomong, ya, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kemaksiatannya di siang hari, maka sudah bisa disinyalir malamnya adalah malam yang buruk. Malam buruknya apa? Malam yang tidak ada dia bangun untuk berhadapan atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan ibadah. Baik, kemudian dikatakan sebab setiap dosa itu bisa mengeraskan hati dan menghalangi dari sholat malam. Kan yang menggerakkan kita untuk bangun itu kan hati gitu ya. Nah, kalau hati itu sudah dikotori, hati itu sudah aku sudah keras karena perbuatan maksiat, maka wajar dia akan berat dan sulit untuk membangunkan tubuhnya guna sholat malam. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah mengkonsumsi barang haram. Jadi kemaksiatan yang paling besar pengaruhnya kepada sholat malam adalah mengkonsumsi barang haram. Sesuap makanan yang halal mampu membersihkan hati dan menggerakkannya pada amal kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh hal lainnya. Orang yang selalu menjaga hati mengetahui semua itu melalui pengalaman setelah kesaksian syariat terkait hal itu. Maksudnya apa? Orang yang dalil tentang syariat itu kan menjelaskan tentang ruginya orang yang bermaksiat, gitu ya. Nah, secara tajribah, secara pengalaman orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, pengalaman itu mujarrab, ya. Mereka pasti sulit untuk bangun tidur, sangat sulit bangun tengah malam untuk melakukan sholat jamaah. Baik, kemudian dikatakan orang yang selalu menjaga hati mengetahui semua itu melalui pengalaman setelah kesaksian syariat terkait hal itu. Oleh sebab itu, sebagian ulama berkata, berapa banyak makanan yang mencegah sholat malam, berapa banyak pandangan yang mencegah dari bacaan Al-Quran. Kenapa seorang itu sulit sekali untuk membaca Al-Quran, berat sekali untuk membaca Al-Quran? Itu bisa jadi karena dia tidak menjaga pandangan. Jadi anggota tubuh kita itu sifatnya kalau dia sudah melakukan suatu hal, maka hal yang balikannya akan sulit dilakukan. Kalau mata itu sudah dipakai untuk bermaksiat, sering untuk melakukan kemaksiatan, maka dia akan berat untuk dipakai untuk melakukan kebaikan, ibadah, taat. Dan juga ketika mata itu dia secara rutinitas dipakai untuk hal-hal yang baik, maka dia akan berat untuk digunakan melihat hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan ya makanan, ya makanan itu bisa berdampak sekali dengan kemampuan seseorang untuk bangun malam hari. Jika makan itu adalah makanan yang haram, makanan itu akan mencegah dia dari melakukan sholat. Bila seseorang hamba mengkonsumsi makanan atau melakukan suatu perbuatan, ia bisa terhalang mengerjakan sunnah karena. Adapun sebab-sebab yang berkaitan dengan batin yaitu yang pertama, tadi kan yang berkaitan dengan lahir ya. Berkaitan dengan lahir ada 4, tidak mau banyak makanan, jangan terlalu capek di siang hari, kemudian jangan meninggalkan kelola, jangan melakukan perbuatan dosa di siang. Sebab-sebab yang berkaitan dengan batin adalah keselamatan hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah, iri kepada kaum muslimin, terlalu berhasrat kepada dunia. Nah ini yang sisi hatinya. Kalau orang mau gampang sholat malam, bangun malam, maka ya tinggalkanlah hasrat kepada dunia yang berlebihan. Semakin besar hasrat seseorang kepada dunia, semakin berat dia melakukan sholat malam. Baliknya, semakin kecil hasrat seseorang kepada dunia, maka semakin mudah dia untuk melakukan sholat malam. Orang yang larut dalam kepentingan duniawi akan sulit melakukan sholat malam. Ya, larut dengan urusan-urusan duniawi, kepentingan duniawi. Bila ia melakukannya dalam sholatnya tersebut, ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ia tak lain hanya larut dalam bisikan-bisikan hatinya. Dikatakan kepada orang yang seperti itu, penjaga pintu memberitahuku bahwa kamu sedang tidur. Ketika kamu terjaga pun, sejatinya kamu masih tidur. Karena hatinya itu, walaupun dia bangun gitu ya,
Hatinya masih terkait dengan duniawi. Yang kedua, banyak takut kepada Allah menyebabkan hati pendek angan-angan. Dimana seorang ingin memudahkan sholat malam, jangan memperbanyak, jangan memanjangkan ya angan-angan. Bagaimana seseorang itu angan-angannya pendek dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba apabila sering merenungi dasar neraka jahanam dan kedahsyatan akhirat, keinginan tidurnya pun akan siap. Tidak membayangkan sesuatu yang merupakan siksa azab Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang meninggalkan syariatnya, meninggalkan sholat malam, ya, itu yang menjadikan seorang itu takut. Ketika takut kepada Allah, akhirnya hatinya pendek angan-angan, tidak banyak berhasrat kepada dunia. Abdullah bin Raham mengatakan sesungguhnya bila disebutkan surga kepada Abdullah, kerinduannya kian dalam, dan bila disebutkan neraka, keinginan tidurnya pun akan sirna. Tidak bisa tidur, makanya apa? Terbangun-bangun gitu. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, ketika malam menjadi gelap, mereka menahannya, lalu malam pun beranjak, sudah mereka salat. Rasa takut menerbangkan tidur mereka, lantas mereka bangun, sementara orang-orang yang merasa aman di dunia bisa terlelap. Sebagian ulama berkata, Al-Quran dengan janji dan ancamannya melarang membenamkan pandangan dan begadang di malam hari. Mereka paham akan firman Allah yang Maha Agung kepada mereka merujuk tempat. Yang ketiga adalah mengetahui keutamaan salat malam sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis. Hal ini agar harapan dan kerinduan akan balas yang dalam serta kian antusias memohon tambahan dan cinta memperoleh derajat di surga. Yang pertama tadi adalah hati itu bersih dari hasad kepada dunia. Yang kedua adalah banyak takut kepada Allah. Yang ketiga adalah mengetahui keutamaan sholat malam dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi 7 amalan, ya 4 amalan lahir, 3 amalan batin, yang dengannya memudahkan seseorang itu untuk bangun di malam hari punya qiyamul lail. Terakhir, tentang beberapa asar mengenai sholat malam. Tafadhal Ibu. Nah, Ustaz. Beberapa asar mengenai sholat malam. Al-Munkadir berkata, kenikmatan dunia hanya tersisa 3. Sholat malam, berjumpa dengan teman, dan sholat jamaah. Abu Sulaiman menuturkan, orang-orang yang menghidupkan malam lebih senang daripada orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Seandainya tidak ada malam, niscaya aku tidak ingin menetap di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bila matanya tidak ngantuk, ia segera menunaikan sholat malam. Lantas terdengar darinya suara dengung seperti lebah hingga pagi hari. Baik, beberapa asar mengenai sholat malam. Al-Munkadir, Ibnul Munkadir sebenarnya. Itu salah, yang kurang. Ibnul Munkadir berkata, Ma baqiya min ladati dunya illa salat. Kenikmatan dunia itu hanya tersisa 3 saja. Ya, yang lain tidak ada kenikmatan. Bagi siapa Ibnul Munkadir? Kenikmatan dunia itu yang pertama adalah sholat malam. Ya. Berjumpa dengan teman, tentunya teman-teman orang-orang yang saleh. Kenikmatan. Sholat jamaah itu kenikmatan. Selain dari 3 ini tidak ada kenikmatan. Menurut Ibnu Munkadir. Abu Sulaiman berkata, Ahlul laili fi lailihim aladu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang menghidupkan malam itu lebih senang daripada orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Dia katakan seandainya tidak ada malam, di dunia ini tidak ada waktu malam gitu ya. Ini aku tidak ingin menetap di dunia karena keutamaan sholat malam yang ada di waktu malam. Ya, jadi kalau tidak ada namanya qiyamul lail itu tidak mau dia lama-lama hidup di dunia. Ya. Kenapa dia mau lama hidup di dunia? Karena ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu dapat kenikmatan di dalam. Ibnu Mas'ud itu bila matanya tidak mengantuk, dia segera menunaikan sholat malam, lantas terdengar darinya suara dengung seperti lebah hingga pagi hari. Maknanya apa? Dia
membaca Al-Quran. Ya, sholatnya baca Al-Quran dan itu terdengar seperti dengungan lebah. Baik, itu materi kita pada siang hari ini insya Allah tentang Qiyamul Lail. Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan masuk ke bab berikutnya yaitu terapi hawa nafsu. Ini di antara hal yang dapat menjadikan dia adalah faktor kehidupan hati, kesehatan hati. Dan dengannya kita dapat lebih mudah untuk melakukan taqarrub kepada Allah Taala. Jazakallahu khair pada ibu yang membacakan. Insyaallah kita akan bahas bab ini pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khairan wa barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaik atas doa yang atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bu Evi, Assalamualaikum, silakan Bu Evi. Ustadz ini ada yang baru nih, Bu Evi. Bu Evi ada Masya mau Allah, Masya bertanya. Allah. Ini yang kemarin besanan sama Ibu Endang. Selamat gabung Bu Evi. Silakan bertanya Bu Evi. Diam aja. Di sana tertulisnya Budian. Ibu-ibu yang lain ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada bertanya, saya ada yang bertanya ya Ustadz. Ustadz jangan bosan Nah, kalau saya bertanya dulu. Ya Ustadz, menggabungkan antara tadi disebutkan bahwa keutamaan setelah sholat malam itu adalah tidur. Sedangkan disebutkan sedekat-mendekatnya sahur itu kita disuruh istighfar. Itu bagaimana memahami menggabungkannya? Menjelang dekat subuh, kita disuruh untuk perbanyak istighfar. Ya kan Ustadz di surat Al-Jariyah tadi. Nah, kita disuruh tidur. Artinya sebelum mendekat subuh kita harus bangun dulu gitu ya Ustadz memahaminya. Takutnya bablas nih Ustadz. nah, Gimana memahaminya? tuh. Gimana? Ya, waktu sahur itu dia dari sepertiga akhir itu sudah termasuk sahur. Nah, jadi waktu-waktu di akhir penghujung malam itu sepertiga akhir itu sudah termasuk waktu sahur dan termasuk keutamaan untuk beristighfar di situ. Cuma sepertiga di awal, di awal sepertiga apa di akhir sepertiga gitu. Di akhir sepertiga berarti mungkin sudah menjelang azan subuh gitu. Nah, itu bisa disiasati juga ya dengan memulai istighfarnya dari awal waktu. Jadi ketika bangun sepertiga itu dia sudah mulai beristighfar gitu ya. Kemudian di sujudnya dia sholatnya beristighfar gitu. Setelah sholatnya beristighfar, nah, itu sudah masuk ke. Atau kalau mau di akhir waktu juga bisa dengan bangun sebelum azan subuh. Begitu Allah Ta'ala. Berarti di sini istighfar itu boleh di awal ya Ustadz. Artinya bukan di dekatnya ujung. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa di awal malamnya itu artinya bisakah sebelum tidurnya itu
kita istighfar dulu gitu loh. Artinya sudah mendekatin itu kan. Tidur di sini kan bukan tidur lelap, artinya lebih kurangnya tidurnya Helula Kak Ustadz antara 10-15 menit begitu Kak atau bagaimana? Apa tidur betul lelap? Nah, Gimana? enggak. Bukan seperti tidur yang awal, tidak. Dia lebih ringan tidurnya. Tidurnya lebih ringan. Nah, itu bisa sebelum tidur dia berbanyak istighfar gitu ya, sambil berbaring, berbanyak istighfar, sampai kemudian tertidur, dan azan subuh itu juga bisa, sama saja. Jadi, apapun istighfar yang diucapkan di sepertiga akhir itu sudah masuk waktu sahur dan masuk ke dalam keutamaan dari ayat yang tadi disampaikan. Begitu, Bu. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Amin. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga atas jelasan dari Al-Ustaz. Jika ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Ana Ustaz, Nah, silakan Ibu. mau menegaskan aja Ustadz, itu yang sahih, contoh dari Rasulullah itu berapa rakaat sholat tahajud itu, apakah memperpanjang bacaan ataupun banyaknya ruku dan sujud tadi yang seperti disampaikan sahabat, yang lebih sahih yang mana Ustaz? Yang mana Ibu? Yang tentang berapa panjangnya sholat Nabi? Iya. Rasulullah sering Sholatnya. melakukan yang mana gitu Ustaz? Apakah misalnya cuma 2 rakaat tapi memperpanjang bacaannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, atau yang seperti sahabat tadi sampaikan lebih baik yang banyak rukuk, banyak sujud, berarti kan banyak rakaat gitu kan Ustaz? Oh, yang Rasulullah lakukan tuh yang banyak rakaat. Yang banyak rakaat, yang panjang rakaatnya juga. Banyak rakaat Jadi ya. yang terberat, yang paling banyak rakaatnya, yang paling panjang rakaatnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya kan sampai tadi Abdullah bin Mas'ud itu kesulitannya untuk menyamai ibadahnya Nabi. Bahkan dalam riwayat Nabi itu kalau sholat malam itu kakinya sampai pecah-pecah. Ya karena tulul qiyam, lamanya berdiri. Nah, Ustaz. Ustaz Afan, kalau ini kan disesuaikan dengan kemampuan Ustaz. Tapi untuk menyamai Rasulullah jelas kita nggak bisa gitu. Apakah kembali lagi ke Allah lebih menyukai ibadah yang kontinu walaupun itu sedikit. Nah, tentu. Nah, ini untuk yang keringanan ya, untuk umat Islam ini keringanannya di situ. Jadi nggak harus plek-plek menyamakan dengan amalannya Rasulullah. Sahabat Nabi saja nggak mampu gitu ya, atau keberatan untuk menyamakan amalannya Rasulullah. Jadi kalau untuk kita nih, dalam hal ini ada bapak rukhsah. Bapak rukhsah ini apa? Walaupun rakaatnya tidak banyak ya, tapi kalau itu konsisten itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Seperti tadi yang dibahas. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, tambah lagi satu Ustaz. Lebih baik mana sholat witir itu dilakukan sebelum tidur atau ngikuti tahajud setelah tahajud Ustaz? Mana yang Setelah lebih baik? tahajud. Yang setelah tahajud Ustaz. Ya, berarti di sepertiga malam gitu ya Ustaz. Benar, ya. Nah, Ustaz, barakallahu jazakallahu khair. Amin. Afwan, boleh tanya satu lagi Ustaz? Silakan Ibu. Ya, mohon maaf. Enggak menyambung tadi sholat malam itu ya Ustaz ya. Kan Rasulullah tuh sholatnya kan diperpanjang. Bolehkah kalau sholat malam ya, kalau sholat malam kan sunnah, megang mushaf, megang mushaf Quran gitu Ustaz. Jadi mungkin ibaratnya saking panjangnya setengah juz misalnya gitu. Itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz Afwan? Boleh Ibu. Boleh kan Ustaz? Boleh, nah. Boleh. Jadi maksud saya kan mengejar panjangnya. Jadi
kita pegang mushaf, udah gitu untuk maaf nih sepuh ya pakai kacamata, jadi repot juga Ustadz ya kalau dibuka-buka itu sujud tuh mungkin nggak kita sujud itu dengan kacamata gitu Ustadz? Tergantung kacamatanya mungkin ya. Kalau kacamatanya besar, mungkin akan kesulitan gitu ya. Oh gitu. Nggak Nah, kan, nanti tapi, sujudnya nah, sempurna. nah, yang terpenting adalah jidat tempel, kemudian ujung hidung itu menempel, itu sudah cukup, insya Allah. Ya, Nah, ya. ataupun kalau misalnya ingin buka pasang gitu ya, Ya. dipakai kemudian dilepas gitu ya, itu tidak ada masalah karena itu termasuk gerakan-gerakan yang ringan, jadi tidak mempengaruhi Tidak ada. kesempurnaan sholat. Ya nggak apa-apa. Dalam gerakan sholat pun kita buka kacamata, gitu, kacamata itu nggak ada masalah. Tapi itu kan sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh kan Ustaz? Sholat wajib juga, itu kan termasuk kecuali Boleh. yang sesuatu yang apa namanya? Karena harokah itu kata para ulama, gerakan dalam sholat itu ada harokah tsaqilah, ada yang khafifah, ada yang yasir. Ada gerakan yang itu adalah gerakan yang berat dan ada yang gerakan ringan. Gerakan ringan itu seperti mengelap hingus gitu ya ketika sholat ya. Atau Ya, kemudian gitu ya. membuang ya, itu diantara yang dikatakan para ulama tidak mengapa gitu, asalkan jangan terlalu sering juga gitu ya, setiap 5 detik langsung melakukan gerakan-gerakan yang ringan, itu rukhsah, tapi jangan kebablasan untuk dipakainya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Ya Ustaz. Oh jadi itu bukan hanya sholat sunnah, saya pikir yang pemahaman saya selama ini sholat sunnah gitu, jadi sholat wajib nggak boleh gitu, jadi sholat wajib pun boleh Ustaz ya? Ya, untuk gerakan ringan nggak apa-apa, selama ada kepentingan di situ, ada hajat, ada maslahat, dan itu gerakan yang ringan, itu nggak ada masalah. Ya walaupun megang mushaf itu sholat wajib boleh gitu Ustaz? Oh, megang mushaf. Kalau megang mushaf nggak boleh. Tadi anak pikir yang kacamata tadi. Oh enggak, untuk sholat sunnah, jadi sholat sunnah itu kan tadi kan menyambung kalau sholat lain, pikir boleh, karena memang itu kan sholat sunnah. Tapi di waktu sholat wajib nggak boleh pegang mushaf gitu loh maksud saya. Gitu. Nah, kalau sholat wajib tidak boleh membaca dari mushaf, karena memang syariatnya itu adalah membaca dari apa yang mudah, gitu ya, membaca hafalan yang mudah, bukan sesuatu yang tidak dihafal. Itu syaratnya. Jadi kalau wajib itu dia membaca sesuatu yang mudah, kalau sholat sunnah itu yang memperbanyak bacaan. Makanya ada keringanan untuk membuka mushaf. Nah, karena salah paham dari pertanyaannya. Iya, iya. Jazakallah khair, barakallahu fi Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Afwan menyela sedikit, agak mengganjal bahasanya Ustaz. Apakah kita bangun malam itu khususnya untuk sholat malam saja, ataukah bisa dibagi dengan kita mentadaburin ayat-ayat Allah, Ustaz? Karena kan malam itu lebih hening, lebih bisa masuk ke hati. Gimana Ustaz memahami malam itu Ustaz? Menghidupkan malam bisa. Nih bahasanya. Nah, menghidupkan malam bisa. Itu dengan belajar, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, gitu ya, dengarkan kajian, gitu ya, mengevaluasi diri, berdoa, berzikir kepada Allah, itu termasuk keutamaan-keutamaan yang termasuk menghidupkan malam, gitu ya. Tapi beda antara menghidupkan malam dengan berdiri di malam hari. Yang mulai itu adalah seorang yang sholat, gitu. Dan setiap dari ini dan itu ada keutamaan masing-masing, gitu ya. Allah Ta'ala itu keutamaan sendiri-sendiri ya Ustaz ya, punya keutamaan sendiri-sendiri ya, artinya bisa dibagi dengan kita merasanya dibagi untuk, karena rasanya tuh karena kita masih awal, bahasa saya itu inginnya kan tidak bisa diambil semua nih Ustaz, jadi bagi-bagi, ada sebagian kita sholat malam, sebagiannya memahami, karena memahami sholat itu bagian dari doa memohon kepada Allah, sedangkan mentadaburin ayat supaya kita paham apa yang Allah mau terhadap diri kita. Bisa kan memahaminya demikian Ustaz, membaginya gitu loh, dengan berharap mendapatkan keutamaannya demikian Ustaz ya. Baik Ustaz, amin wa yakin.
Ustaz, mungkin Anda nyambung sedikit Ustaz. Tadi yang Nah, tafadhal. apa yang membuka mushaf tadi Ustaz, itu kan berarti kan kita membuka mushaf itu kan ada gerakan yang berulang-ulang Ustaz ya. Nanti tiga nanti kita ruku, kita tutup, nanti kita bangun lagi, dibuka lagi, itu nggak mengapa Ustaz seperti itu? Atau memang Enggak mengapa. ada ini khususnya lagi sendiri, maksudnya untuk memakai mushaf itu ada ada caranya gitu Ustaz? Apa nggak apa-apa seperti itu Ustaz? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang dilarang itu yang berkali-kali gerakan ringan itu sesuatu perbuatan yang sia-sia. Seperti garuk-garuk hidung gitu ya, nyela-nyela jenggot ya, kemudian garuk-garuk tubuh gitu ya, maka perbuatan yang sia-sia gitu. Orang yang melakukan perbuatan sia itu sekali dua kali tidak dikatakan batal sholatnya, tapi kalau dia melakukan itu berulang-ulang, maka dipertanyakan sholatnya itu ya, khusyuannya. Nah, kalau untuk membuka mushaf ketika sholat malam, sholat sunnah, itu kan dia melakukan itu karena ada maslahat di situ. Jadi itu gerakan ringan yang masih dimaafkan, walaupun akan lebih sering dilakukan. Intinya dia melakukan itu ada maslahat. Nah, Jazakallahu khairan atas penjelasannya. barakallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz. Karena mungkin waktunya juga sudah habis Ustaz, mungkin kita sudahi sampai di sini, akhiri sampai di sini kajiannya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan pada kajian yang akan datang, insyaallah taala. Baik, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Dan semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Abu Arkan. Jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum.